sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Salam kepada semua umat pilihan Tuhan. Apa kabar semuanya? Khas untuk keluarga POG Bahasa, di mana generasi yang tak tergoncangkan, ya tetap antusias, luar biasa, diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Ya sangat sukacita, bergembira karena kita sangat cepat kita bertemu dengan singkat, dan saya percaya bahwa dalam seminggu yang begitu singkat ini
tetap Anda dengan saya bukan saja dipelihara Tuhan, dilindungi Tuhan, dituntuni Tuhan. Saya rasakan hidup kita pastinya diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita lanjut, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus yang bertakhta dan berdaulat di dalam setiap hati kami orang yang percaya, ya, memberkati hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman kebenaran-Mu, supaya setiap kami yang mendengar memperoleh pengertian akan firman kebenaran-Mu, agar hidup kami dilimpahi, diberkati, diubahkan menurut sesuai dengan rencana-Mu. Nyatakan segala kemuliaan-Mu, mujizat kehidupan kami di dalam tangan pengasih-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya, luar biasanya Tuhan. Sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan. Ya, haleluya. Ya, pada hari ini mari kita lihat yuk bahwa apa yang Tuhan mau sampaikan kepada Anda dengan saya, ya, itu rahasia yang surga, tidak ada menahannya oleh Tuhan, oleh Bapa yang begitu mulia, ya. Ya, hanya di dalam Yesus, dan ada tertulis di dalam Alkitab bahwa Tuhan datang, ya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Haleluya. Itu adalah di dalam Yohanes 10 ayat 10. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, ya, dan baca juga dari buku yang sama, Yohanes pasal 10 dari ayat 7 hingga 11. Ya, beginilah firman Tuhan. Ayat ke-7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat ke-8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ayat ke-9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat, dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Ayat ke-11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, diberkatilah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, ya, di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Tuhan ada kelimpahan. Di dalam hidupmu saat ini juga Anda dengan saya. Ya, puji Tuhan, ketika kita menyerahkan, kita mengandalkan Tuhan, apa yang dikatakan di dalam buku Yeremia 17 ayat 7 adalah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, selalu kita mengingati yang Tuhan itu membangunkan kita, menyelamatkan kita, pribadi yang mengasihi kita. Pastinya hidup kita akan diperbarui, diubahkan oleh suasana yang begitu mulia, ya, dari Tuhan kita pribadi yang luar biasa. Puji Tuhan. Dalam ayat yang terakhir, akulah gembala yang baik. Ya, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik ditujukan kepada siapa? Ya, tidak selain daripada gembala agung kita, ya, pribadi yang begitu luar biasa, Tuhan Yesus lah, ya. Haleluya, puji Tuhan. Yang di sini ada siapa-siapa yang suka mendaki bukit, ya, mendaki bukit. Apabila mereka suka mendaki bukit yang paling tinggi sampai ke puncak, maka mereka akan memperoleh satu sukacita yang luar biasa, yang maksimal dalam hidupnya, yang begitu luar biasa. Dan hal ini juga Tuhan katakan Dia datang supaya Anda dengan saya mau mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya, nggak ada
silap, pernah Tuhan silap, walaupun keadaan terjadi dalam sekarang keadaan ini pun, saya percaya ini adalah rencana untuk Tuhan, untuk Anda dan saya. Dan Tuhan itu mau kita hidup dalam hidup secara maksimal ya, tidak setakat mempunyai hidup, tetapi hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Ya. Di sini ada seorang katakan seorang pendaki bukit, pendaki gunung ya, pendaki gunung yang sedang membagikan pengalamannya kepada sekelompok pendaki yang pemula, sudah mempersiapkan pendakian pertama mereka. Ya, ketika Anda dengan saya yang sebelumnya belum pernah, kita sudah siapkan semuanya. Kita sudah ada peralatan semua, sudah cukup. Tetapi percayalah, kita perlukan satu lagi, yaitu nasihat daripada orang yang pernah pengalaman ke atas puncak sana. Harus ada pengalaman berulang kali, dan harus dari situ kita baru bisa percayakannya. Amin, saudaraku. Dan orang yang telah menaklukkan puncak-puncak gunung itu akan melewati yang paling ganas sekali, yang mungkin bahayanya di situ, cerumnya, jurangnya di gunung di situ. Dan sanggup kita percaya orang seperti itu, nasihat seperti itu ya. Dan orang yang mendaki, yang memberi nasihat itu juga akan memberitahu kepada Anda dengan saya bahwa tujuan membawa pendakian itu adalah untuk menikmati kegembiraan, sukacita, karena dapat mencapai puncak ya, mencapai puncak. Setiap langkah yang akan membawa setiap kita mendekati tujuan. Dan apabila kita mendaki bukit, kalau kita untuk menghindari daripada malapetaka, dari bahaya, dari kecenderungan cerunnya gunung ini, batu ya, nanti saya bisa sampai ke atas enggak, suhu badan saya cukup kuat enggak, cukup panas badan saya, bernafas enggak, tekanan telinga saya bisa dengar nanti enggak dengan jelas, apakah saya akan selamat daripada mendaki bukit ini. Maka kita tidak bisa menikmati sepenuhnya sukacita sepanjang perjalanan. Karena untuk orang yang mendaki, selalu dia akan memberi nasihat seperti yang tadi. Karena setiap jejak itu, setiap langkah itu adalah satu menunjukkan bahwa akan mendekatkan kepada puncak ya, puncak di mana itulah tujuannya. Setiap pendaki harus sampai ke puncaknya ya. Bisa saya lihat di dalam astro ataupun dokumentari bahwa orang itu sanggup naik ke gunung Everest yang paling tinggi, sejuk sekali, wah luar biasa cuacanya, sehingga tak bisa orang betul-betul normal di sana, kakinya menjadi tak terasa harus dipotong. Tetapi dia tetap walaupun sering tak pernah dia sampai ke puncak ya, 1 kali, 2 kali, 5 kali, sampai sekian lama sudah umurnya, sampai sudah lanjut, tetap juga impinya tidak terlepas, putus asa, sehingga dia harus dipasangkan itu besi ya, besi, kakinya besi ya. Bisa kita lihat tanpa ditutupi bahwa dia sudah berjaya, orang kata sudah membuatkan sesuatu yang tidak mustahil. Sudah saat itu dia sudah sampai ke puncaknya, makanya hatinya begitu begitu terharu, begitu sekali ya, bahwa hidupnya begitu berarti ya. Nah, itulah
saatnya Tuhan mau kita seperti pendaki bukit. Ya, saat ini hidupnya kita mau maksimal, bukan setakat hidup ya di bumi ini, tetapi maksimal yang boleh. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ya, supaya hidup kita ada manfaatnya, ada artinya di dalam hidup ini. Saat ini saya percaya Anda dengan saya ada juga masing-masing khusus ya. Ya, ada tujuannya. Di sini saya terdengar juga saat seorang penulis ilmu jiwa yang berasal dari Austria, yang namanya Viktor Frank. Waktu pembantaian dia dimasukkan ke dalam penjara yang melewati hidupnya, dan ketika sehabisnya pembantaian dia keluar daripada penjara, dia menulis sebuah buku agar mengatakan kepada dunia bahwa dia berani berkata bahwa di dunia ini tidak ada yang benar-benar menolong seseorang untuk terus bertahan hidup. Dan bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, selain pemahaman bahwa sungguhnya hidup seseorang itu berarti. Ya, amin saudaraku. Ya, yang kukasih dan terkasih dalam Yesus. Ya, percayalah bahwa keadaan yang seperti yang kita alami oleh penulis ilmu jiwa itu, ketika kita coba bayangkan juga orang yang saat di gempa bumi yang jadi mangsa ditaruhin oleh batu-batu yang begitu berat, tak bisa kita bergerak untuk selamatkan diri, kita bisa melawan bahwa belum kita cukup makan minum, harus kita teruskan hidup supaya sampai waktu orang selamatkan kita, sampai tempat itu, sampai detik itu. Ya, sungguh luar biasa. Orang yang lewati baru bisa menyadari bahwa sungguh berarti, sungguh-sungguh apa maknanya dalam hidup mereka, tujuan mereka. Ya, saya percaya saudaraku sama, dan melihat di dalam nasihat itu juga wujud dalam hidup Kristiani kita, pengalaman Kristiani, panggilan Yesus kepada kita, Anda dengan saya, menjalani hidup bukan semata-mata untuk menghindari neraka. Ya, kita bukan setakat takut bahwa neraka itu panas. Ya, jangan kita hidup di sana. Maka tujuan itu mengikuti Yesus itu sudah hilangnya keajaiban dan sukacita dan kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada Anda dengan saya. Kelimpahan itu kita akan peroleh ketika kita tahu apa yang Tuhan Yesus dia sendiri yang mengatakan bahwa apa yang kita dengar kita melakukan. Ya, di sekolah, bangku sekolah, kita mendengar apa kata cikgu, apa kata guru untuk mendidik kita. Orang tua berkata untuk kita, untuk mendidik kita supaya menjadi berguna ke depan. Ya, yang di dalam kuliah juga kita mendengar. Tetapi dengar itu hanya setakat teori. Kita harusnya mempraktikkan. Itulah yang dikatakan Yesus itu selaku kita mendengar, dan juga kita seorang pelaku, supaya juga kita menghasilkan hidup yang baik. Haleluya. Ya, di dalam seperti tetapi buah roh ialah, ya, di dalam buku Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah ada 9 buah roh kan? Ya, kebaikan, ya, kemurahan Tuhan, kebaikan, kesetiaan, rendah hati, sabar, kasih, lagi kesetiaan, ketaatan, kebaikan, ke-9 buah itu. Ya, Tuhan itu begitu baik. Dia mau kita hidup berkelimpahan. So, di sini
kita tidak semata-mata untuk mencari kebenaran, tetapi kita tidak mau hidup secara maksimal. Ya, Tuhan berkatakan hidup adalah pilihan kita. Mau kita kekal di dalam neraka maupun di surga, pilihan kita. Tetapi bukan berarti kita setakat menghindarkan saja dan coba tidak mengenal Tuhan, sosok yang membawa kita. Yang kita percayakan ya adalah di depan kita, Anda dengan saya, bahwa kita harus menikmati dan enjoy setiap kehidupan yang ada saat ini. So itu adalah keajaiban, sukacita, kemenangan yang melimpah ketika kita percaya mengikuti semakin dekatnya puncak, yaitu di bawah, yang di depan itu adalah Tuhan Yesus. Maka kita akan enjoy hidup kita. Itulah yang didefinisikan oleh orang yang percaya ya, enjoy. Bukan kita enjoy di dalam hidup kita dengan berfoya-foya dengan uang kita untuk membeli segala material untuk kita. Ya, rumahnya besar. Ya, tidak salahnya kita ada ini semua. Maksudnya Tuhan mau kita lebih daripada itu. Ya, kita mau yang baik, bukan yang membinasakan di dalam hidup Anda dengan saya. Amin. Supaya hidup kita bersukacita, penuh senantiasa. Amin. Bersama Yesus kita bisa. Dan Tuhan menjanjikan kepada kita di dalam ayat 10, B, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, bukan mempunyai hidup, segala kelimpahannya, yaitu adalah gembala yang baik ya. Untuk seperti ini, gembala agung kita, haleluya, luar biasa. Mau bermakna semaksimal, hiduplah yang boleh semaksimal. Nah, mungkin kita mendakilah kehidupan kita dengan penuh percaya diri. Amin. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ya, menaruh harapan pada Tuhan, dan janganlah kita hidup secara minimal. Sangat sayang sekali ketika kita waktu mungkin saat ini, kalau kita di lockdown, kita tak bisa berapa-apa. Itu adalah suaranya iblis selalu yang menurunkan kita, melemahkan kita. Ya, itu pendusta yang selalu mencontohkan kita. Jadi untuk 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus dia sendiri, dia adalah firman. Dia sudah berkata kepada setiap kita, dan dia telah datang mengosongkan diri. Dia sudah mengorbankan diri di atas kayu salib untuk Anda dengan saya. Itu mengatakan bahwa dia sudah mengalahkan iblis ya. Dan ketika dia manusia 100% dia tidak pernah berdusta ya. Dan ketika dia di atas kayu salibnya, dia sudah menebus dosa Anda dengan saya. Makanya dia mau kita hidup yang bermanfaat, yang berguna, yang berkelimpahan. Ketika dia sudah bangkit pada hari ketiga, menunjukkan bahwa maut itu sudah tidak takut. Karena bisa iblis mengatakan bahwa semuanya harus takut. Waktu ini harus kita takut, khawatir, makanannya nanti cukup enggak untuk kita nanti, yang kita tidak kerja nanti bagaimana nanti ke depannya ya Tuhan. Jadi itu adalah iblis. Tetapi Tuhan bangkit pada hari ketiga selepas kematiannya, menunjukkan bahwa dia lebih daripada maut. Dia sudah menang dari maut. Dia sudah buktikan kepada kita bahwa maut sudah tidak takut lagi. Jangan takut lagi, karena dalam Tuhan yang menunggurkan kita juga, dalam kasih Tuhan yang tidak pura-pura, tidak ada ketakutan. Maka saya mencabar Anda dengan saya, saudara seiman, agar kita terus
dimurnikan agar kita minta Tuhan ketika kita lemah, kita minta sama dari Tuhan Yesus, Gembala kita yang baik, bahwa Dia bisa menguatkan setiap kita, Dia bisa memberikan kita hidup kelimpahan lebih daripada seorang pemenang, lebih daripada maut yang setelah Dia kalahkan. Amin. Itu sebabnya Anda dan saya ketika kita lihat simbolnya salib Yesus itu bukan setakat simbol, tetapi coba kita menghimbau karyanya Yesus selama Dia hidup. Dia bukan saja Dia datang untuk meneladani, juga Dia melayani. Dia tak minta kita melayani Dia, ya, supaya kita melihat semua yang Tuhan katakan Dia sudah sesuai menurut rencananya. Walaupun saking sakitnya menderita, tetap Dia penuhi cawannya dari Bapa untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyempurnakan rencananya kepada Anda dengan saya. Ya, sebelum ini saya tidak kenal siapakah itu ya Yesus. Yang saya tahu, yang saya kenali, Dia bukannya orang Chinese. Saya Chinese. Kamu ini siapa? Nggak sesuai untuk saya. Ya, malah saya menghina. Saya ternyata Dia tidak melakukan apanya salah. Dia tidak melakukan apa yang case-nya berat, membunuh, ya, memotong kepala. Dia tidak membuatkan, ya saudaraku, Dia tidak membuatkan itu. Kenapa saya sampai hati untuk menghina Tuhan Yesus, ya, ketika sebelumnya. Itu yang membuatkan saya terharu dan terkagum dan terpaku apabila saya melihat kasih setianya kepada Anda dengan saya. Tidak bisa kita berkata-kata, menyampaikannya dalam kata-kata. Itulah olehnya saya belajar hari ini bagaimana untuk menaikkan puji-pujian saya dalam pujian, dalam penyembahan, dalam lagu. Bisa Tuhan menenangkan hati Tuhan, supaya hidup saya mau dimaksimalkan oleh Tuhan, supaya jangan disia-siakan. Sebelum ini saya merasakan bisa saya mau jadi bagian sempurna. Saya harus kerjakan, saya harus dapatkan uang dengan tenaga, sesuai dengan tenaga saya semuanya untuk menjalankan semua ini. Tanpa terfikir saya sudah menjadi bagian. Saya bukan manusia. Ya Tuhan, ampuni saya Tuhan, karena saya mengambil bagiannya Tuhan, sehingga saya tidak bisa melihat keluarga saya, ya, dengan baik. Ya, saya sudah melepaskan peluang keemasannya. Sebelum ini saya pernah juga seringkali kita mendengar khotbah dari orang supaya waktunya akan terlewat gitu saja. Nggak ada umur kita, tahun yang pertama, tahun kedua, 10 tahun. Hari ini saya umur 40 tahun. Nggak bisa saya lihat anak saya 10 tahun lagi. Hari ini dia sudah 18. Ketika saya tidak mandikan dia, ketika apa yang jadi, hari ini saya tidak bisa lagi mandi bersamanya, enjoy bersamanya. Ya, saya bisa enjoy bersama anak saya ketika dia buang air besar, maaf ya, dia buang air kecil, dia mandi, dia buang air besar. Saya tetap boleh bisa bersamanya ketika dia masih usianya 6. Pada hari ini nggak ada boleh diulangkan. Makanya saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena memberikan hamba yang luar biasa di dalam hidup saya, dan juga Anda saat ini sangat berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan saya lihat. Sebelum ini saya begitu melihat dengan kacamata saya bahwa orang ada derajat, orang Asia derajatnya kurang, orang Baratnya derajatnya tinggi. Ya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Maka hari ini saya tahu apa artinya Tuhan mau saya lihat, mendekatkan saya melihat apa itu hidup. Manusia yang kamu ciptakan itu adalah sama berharga di matamu Tuhan. Nggak ada seorang pun tidak ada gunanya. Saya percaya Tuhan, semua
karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang sungguh luar biasa saat ini. Mari saudaraku, pada saat ini mari saya mengajak dan mencabar agar saudara bisa, ya, jangan dikalahkan oleh iblis, ya. Iblis selalu akan mengambil kesempatan apabila kita terlalu sibuk dalam waktu seharian-harian kita, dalam kekhawatiran kita sebagai orang kepala rumah tangga, ataupun kita mengambil sebagai anaknya, sebagai bapaknya, atau sebagai suaminya. Tetapi percayalah, ketika kita simple, kita cuma menyerahkan kepada Tuhan dan memintanya, maka akan diberikan. Ketika kita mencari, maka akan kita dapatkan. Ketika kita mengetuk pintu, ya, justru Tuhan Yesus lah yang akan membuka. Ketika Tuhan yang membuka, tidak seorang pun yang akan menutupinya. Amin, saudaraku. Saya mohon agar setiap kita lewati Tuhan pribadi gembala yang baik ini, kita bisa hidup secara maksimal, ya. Jangan kita dikuasai lagi hidup di dalam pendusta. Itu adalah iblis, ya. Anda dengan saya mempunyai masa depan yang cerah, bukan masa depan nanti. Sekarang waktunya. Tuhan mau Anda dengan saya hidup berkelimpahan. Dia datang supaya mau Anda dengan saya hidup yang bukan binasa, dan hidup itu mempunyai dalam segala kelimpahan. Haleluya, haleluya. Mari saya mengakhiri ini dengan kata-kata bersyukur, ya, ataupun mengakhiri dengan ajakan supaya kita terus tetap kuat di dalam Tuhan. Carilah masing-masing Tuhan punya rencana pada Anda dengan saya, tujuannya, ya, jelas, pasti di dalam Tuhan Yesus, pasti nggak ada kurang jelas atau mungkin, tetapi pasti. Haleluya, terpujilah Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Buku Yeremia 17 ayat 7. Hidup secara maksimal. Tuhan Yesus memberkati. Let's clap our hands together. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Sebab engkau kan mengemban tekanan dan diri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa, dan
keteguhan iman dan rohanimu. Diberkati kesaksian dan pelayananmu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, kata bersama-sama. Amin.